Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Hasanah dengan NIM 43040190195, mata kuliah Filsafat Manusia, program studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai badan dan jiwa, kemudian asal-usul manusia. Nah, yang pertama adalah badan dan jiwa. Dalam pengetahuan, manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah rohani dan yang kedua adalah jasmani. Yang keduanya ini berdiri sendiri. Kemudian badan merupakan bentuk yang paling nyata dan dapat dilihat dengan mata, di mana badan juga sebagai identitas manusia yang akan menunjukkan kepribadian seseorang dan tingkah laku seseorang, seperti tertawa, menangis, berbicara, membaca, lari, duduk, dan aktivitas lainnya. Sedangkan rohani atau bisa juga kita sebut dengan jiwa. Nah, jiwa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari badan manusia. Dalam pandangan tradisional, tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Jiwa ini menyadarkan manusia tentang siapa dirinya, menentukan perbuatan, dan menyadarkan akan kehadirannya di dunia ini. Nah, kemampuan jiwa menurut James ada 4. Yang pertama adalah menghasilkan kualitas penginderaan, yang kedua menghasilkan makna dari penginderaan tersebut, kemudian yang ketiga adalah memberikan tanggapan terhadap penginderaan tersebut, kemudian yang keempat adalah memberikan tanggapan proses terjadinya penginderaan tersebut. Kemudian kita masuk ke materi asal-usul manusia. Nah, manusia itu lahir melalui proses biologis. Kelahiran manusia merupakan suatu proses yang manusiawi. Manusia juga lahir demi menuju keunikannya sebagai person. Pada suatu ketika, ia harus bertindak sendiri, memilih sendiri, berkehendak sendiri, memutuskan sendiri, dan bertanggung jawab sendiri atas segala tindakannya. Jadi manusia itu hadir dengan supaya mandiri, kemudian dia harus bertanggung jawab dengan semua hal atau segala hal yang dilakukannya. Kemudian menurut Charles Robert Darwin, ia mendukung bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Diduga proses evolusi mulai dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu, bahwa terdapat peralihan antara manusia modern dan nenek moyang yang ditetapkan menjadi 4 kelompok dasar sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Australopithecus, kemudian yang kedua adalah Homo habilis, yang ketiga adalah Homo erectus, dan yang terakhir itu adalah Homo sapiens. Nah, kejadian dan asal-usul manusia menurut Islam dimulai dari penciptaan Nabi Adam yang diciptakan Allah dari tanah yang kering, kemudian dia ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup. Nah, kemudian yang kedua, Allah itu menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Jadi begitupun dengan manusia. Nah, Nabi Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sendiri, yaitu Siti Hawa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.